Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, maupun janji iman untuk pembangunan gereja, dapat mengirimkan persembahan melalui mobile banking. Harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Tetap terhubung bersama kami di media sosial gereja kita, agar Bapak, Ibu, dan Saudara dapat melihat jadwal ibadah online GBI Cililitan di Instagram @GBI Cililitan dan channel YouTube GBI Cililitan. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Asus Hastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang rasanya bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara semua hari ini. Meskipun kita masih dalam ibadah online Saudara, tapi kita percaya ada sukacita yang Tuhan boleh nyatakan dalam setiap kehidupan Saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, sorakan haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Katakan yes, haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Bersorak-sorai bagi Allah kita, sebab Dia sanggup lakukan perkara yang besar. Katakan amin. Haleluya. Oh. Mari katakan sama-sama dengan iman. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa kami, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah
tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan, katakan wuh, haleluya. Lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Dengan iman sama-sama katakan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Lagi, Yesus kau Raja. Oh, oh. Teman sama-sama katakan, hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu, yuk jalan sama-sama, hop. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Kami mau jalan sama-sama dengan Engkau Tuhan. Yes. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Katakan sama-sama, selamanya. Selamanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun
bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dimanapun engkau berada hari ini, kita percaya Tuhan hadir menjamah melawat setiap kehidupan saudara dan saya. Percaya, katakan amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Hikandara la barala 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 barala. Hikandara la barala 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 barala. Hikandara la balala 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 balala. Sungguh kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu bukan karena kuat dan gagahnya kami. Kami tahu bukan karena kami mampu, bukan karena kami hebat Tuhan. Kalau kami boleh ada hari ini, kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Sempurna menyertai setiap hidup kami. Engkau menuntun kami, memegang hidup kami. Menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Membawa kami dari kemenangan sampai kemenangan Tuhan. Engkau Allah yang sanggup lakukan banyak perkara buat hidup kami. Hari ini kami bersyukur kami boleh ada untuk menikmati hadirat-Mu dalam ibadah online kami hari ini Tuhan. Jauh dari apa yang kami butuhkan Tuhan. Hari-hari ini kami perlu Tuhan hadir dalam hidup setiap kami. Karena kami percaya waktu Tuhan Yesus hadir dalam kami. Kami tahu ada kuasa-Mu bekerja. Menyembuhkan, memulihkan, memerdekakan, membangkitkan, memberkati hidup kami. Kami tahu ketika Tuhan ada di pihak setiap kami, siapakah lawan kami Tuhan.
Kami percaya apapun yang terjadi hari-hari ini atas bangsa kami, kota kami. Hari ini kami mau berkata Engkau campur tangan Tuhan. Bahkan lebih lagi dalam hidup setiap kami. Meskipun goncangan itu boleh ada Tuhan. Tapi kami percaya kerajaan-Mu tidak pernah tergoncangkan. Hidup kami aman di tangan Tuhan. Hidup kami aman dalam lindungan-Mu. Iman kami mau bangkit hari-hari ini untuk mengejar Engkau Tuhan. Hari ini dimanapun kami berada, umat-Mu berada Tuhan. Kami berdoa, lawat kami, jamah hidup kami, pulihkan kami. Engkau baik buat kami, sangat baik Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sama-sama saudara. Boleh angkat dua tangan saudara, katakan. Bilang sama Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Lebih lagi panggil dia, katakan sama-sama. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Mari sama-sama katakan dengan iman lebih lagi. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan. Saat hati kami, amin ya Tuhan, berkat-Mu, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih-Mu, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia
besar setia. Sekali lagi, kasih-Mu Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru tiap pagi. Amin. Yes Lord. Tuhan besar setia-Mu, selalu baru setiap pagi, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia, selalu baru atas kami, selalu baru setiap pagi, baru tiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan dalam kami. Haleluya. Kau layak Tuhan. Ikadara lamaya dara lamaya syandaya dara rarabo. Inara labaya syanda baralabo. Kami memuji-Mu seumur hidup kami Tuhan. Ikarara bara barala 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 barala. Mari dimanapun saudara berada hari ini, angkat tanganmu sembah Tuhan. Dia ada di tempat di mana saudara duduk hari ini. Tuhan curahkan kasih dan kebaikan-Mu atas kami. Haleluya Tuhan. Kirara bayana ralamo. Syababa bakarana barana balala 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 bayana ralamo. Kirara bayan sinana namaya so. Syukur bagi-Mu di tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dalam kami Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Karya-Mu besar di tengah-tengah hidup setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu atas kami. Kalau hari ini kami masih merasakan hadirat Tuhan, tanda bahwa kami tetap percaya kepadamu Tuhan, bahwa kami semakin dekat denganmu, supaya hidup kami terus dengar-dengaran akan Engkau, supaya hidup kami terus berjalan di dalam setiap agendanya Tuhan, supaya hidup kami terus berjalan di dalam setiap tracknya Tuhan, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan kehidupan kami beruntung di dalam Engkau. Bapa, kami berdoa, kuduskan hidup setiap kami. Ampuni setiap dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Layakkan kami untuk mendengar apa yang jadi isi hatinya Tuhan hari ini buat kami. Kami berdoa, pakai kami, pakai telinga kami, pakai hidup kami untuk menjadi tanah yang subur. Sehingga waktu benih firman-Mu disampaikan buat kami, benih firman-Mu ditabur, benih firman-Mu bertumbuh dalam kami, dan hidup kami berbuah untuk Engkau Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berkati dengan luar biasa, biar apa yang hamba-Mu boleh sampaikan, boleh nyatakan, semua berasal daripada-Mu saja ya Roh Kudus. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami. Karena kami tahu firman-Mu mengubahkan kami, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan setiap kami. Tuhan, terima kasih banyak untuk kebaikan dan anugerah-Mu. Kami siap mendengar isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Salam kekasih-kekasih Tuhan, keluarga besar GB Cililitan. Kita sudah masuk dalam bulan Desember. Apa kabar semua? Tentu semua dalam keadaan baik-baik. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, banyak cuci tangan, dan banyak tinggal di rumah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kau masih percayakan kami Tuhan untuk masuk dalam bulan Desember ini Tuhan, dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, untuk keluarga kami, untuk nafas kami Tuhan. Buat segala apa yang kami bisa melihat, nikmati, kami bisa rasakan, semua itu kasih karunia-Mu Tuhan. Untuk itu bawa setiap kami Tuhan lebih dekat, lebih intim dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa terus kami dalam rencana-Mu Tuhan. Biar kami ada di hati-Mu, di pikiran-Mu. Pakai kami Tuhan untuk lebih lagi Tuhan. Untuk bisa menikmati segala janji-janji-Mu Tuhan. Dalam Pentakosta ketiga ini, biar kami semua jadi penuai jiwa Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi kami semua. Nyatakan isi hati Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan telah bawa kami masuk dalam tanggal 6 Desember tahun 2020 Tuhan. Jadi berarti tinggal 25 hari lagi kita masuk tahun 2021. Kami semua tambah tua 1 tahun. Kami berdoa biar rohani kami udah lebih dewasa 1 tahun lagi Tuhan. Biar lebih dewasa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan kerohanian kita hari-hari ini Tuhan. Tahun dimensi yang baru, ada new dimension ini Tuhan. Banyak goncangan, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan Tuhan. Selama pandemi COVID-19, banyak perubahan dalam hidup kita. Kita ini semua sementara sedang disembunyikan oleh Tuhan, diisolasi oleh Tuhan, direstorasi oleh Tuhan menjadi prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Kita sebagai prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa harus menjadi umat pemenang. Periksa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi pemenang? Apakah kita sudah menjadi layak di hadapan Tuhan? Saudara dikasihi Tuhan, kita seumpama ada penabur Tuhan. Mari kita sama-sama buka di Lukas 8 ayat 5 sampai 8. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu yang menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, untuk di batu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ayat 7, Tuhan. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak duri
dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghempitnya sampai mati. Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah-tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seumpama ada seorang penabur menabur benih jatuh di tepi jalan. Benih adalah firman Tuhan yang ditabur seorang jatuh di pinggir jalan, lalu burung memakan habis. Ini tipe orang yang pertama, orang Kristen pertama, orang yang mendengar tapi tidak mengerti. Mereka ke gereja si gereja, mereka ikut ibadah online, ikut pujian penyembahan, tapi setelah firman Tuhan mereka tidak mengerti. Mereka ngantuk, ngelamun, pikirannya ke sana sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini jenis orang Kristen yang pertama. Orang yang jenis kedua, perumpamaan kedua, benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ketika jatuh di tanah berbatu-batu, tumbuh, tapi tidak bertahan lama. Begitu matahari datang, layu dan mati. Saudara, ini dikatakan orang mendengar firman, menyambut dengan gembira, sukacita, tapi tidak bertahan lama sebab tidak berakar di dalam Tuhan. Dia cuma senang, gitu ada masalah, cobaan, dia tinggalkan. Yang ketiga, orang Kristen yang tipe ketiga ditabur di benih yang jatuh di tanah yang banyak semak durinya. Tumbuh, tapi lama-lama terjepit oleh semak duri itu, bisa tumbuh kurus kering, terjepit dan mati. Orang Kristen ini mendengar firman, tetapi dihimpit oleh segala kekhawatiran, ketakutan dunia dan tipu daya, kekayaan, kenikmatan dunia yang menghemit firman itu. Dia terima akibatnya tidak berbuah. Tipe orang Kristen yang keempat, benih jatuh di tanah yang baik, kemudian benih itu tumbuh dan berbuah, ada yang 30, 60, 100 kali lipat. Ini tipe orang Kristen yang keempat. Mereka bertumbuh, melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa bertumbuh supaya bisa berbuah 100 kali lipat? Apa rahasianya kalau mau berbuah 30, 60, 100 kali lipat? Saudara yang dikasihi Tuhan, hati kita harus jadi tanah yang baik. Jadi ada apa yang menghambat firman Tuhan? Ada batu. Kalau dalam hati ada batu, batunya itu harus dicongkel keluar. Batu apa yang ada dalam hati kita sehingga kita tidak bisa bertumbuh? Mungkin ada kebencian yang tidak mengampuni, sakit hati. Saudara yang koreksi diri kita masing-masing. Siapa yang kita benci, siapa yang kita musuhi, harus lepas. Harus tidak ada lagi di hati yang kepahitan ini. Kita harus mempunyai hati yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, semak duri, hati kita kadang-kadang penuh semak duri. Ini harus dicabut.
supaya jadi tanah yang baik, terhempit oleh ajaran-ajaran dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu dicabut batu didongkel itu sangat sakit sekali. Memang mencakul batu, mencabut semak duri, itu berbicara tentang peperangan rohani. Kita sebagai prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa, kita harus menang dari peperangan ini. Kita harus mengerti, kita masuk dalam suatu peperangan untuk merebut berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita, Tuhan, yaitu hidup berkelimpahan, kaya dalam segala hal, berbuah 100 kali lipat. Saudara yang dikasihi Tuhan, posisi kita ada di mana sekarang? Kita adalah prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Maka kita pasti harus keluar sebagai pemenang, memenangkan peperangan rohani ini, menikmati janji-janji Tuhan. Saat pandemi ini, kita banyak di rumah. Kita sebagai prajurit, banyak doa, pujian, penyembahan, hari lepas hari, setiap saat, setiap detik, untuk menghadirkan hadirat-Mu dalam lubuk hati kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa Roh Kudus ada dalam diri kami, kita tidak mampu melakukan semua itu. Maka mempunyai hati yang baik, Tuhan, biar Roh Kudus berkenan dalam lubuk hati kami. Bagaimana dengan saudara? Bertahun-tahun telah menjadi orang Kristen, bahkan sejak dalam kandungan sudah menjadi Kristen, bukan jaminan bahwa kerohanian seorang itu bisa bertumbuh, bisa berbuah. Tidak menjadi jaminan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan kita hari-hari ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen, pelayan Tuhan, yang terpenting, yang terutama dalam kekristenan adalah kesucian dan kekudusan. Justru dalam kesucian, kekudusan, hati kita bersih, maka Roh Kudus bertahta di dalam kita semua. Mazmur 24 ayat 3 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke gunung, ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri pada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Yaitu orang yang bersih hatinya, murni tangannya Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, justru dalam kesucian, kekudusan, pasti ada berkat. Dalam kesucian, kekudusan, pasti ada mujizat dalam kehidupan kita. Justru dalam kesucian, kekudusan, ada karunia dari Allah yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, inti esensi dasar kehidupan kekristenan ialah berjalan dalam kesucian, kekudusan, kebenaran. Artinya
Walaupun kita tidak bisa, Tuhan tidak membuat mujizat, tidak menyembuhkan apapun, asal saja hidup kita dalam kekudusan, kesucian. Maka Alkitab berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang kudus, suci hatinya. Di Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita cari sumber berkat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita, kekristenan kita adalah suatu peperangan, pertandingan, proses untuk mencapai tujuan yang telah Tuhan tentukan, yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Perjuangan kita bukan menang dari fitnah, memfitnah, sikut menyikut, saling menjatuhkan. Perjuangan kita adalah menguasai diri, jaga hati, merendahkan hati, taat dan setia. Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat pandemi ini Tuhan, biar kita saat banyak di rumah harus banyak doa, puji, penyembahan. Harus, saudara yang dikasih Tuhan, biar dipenuhi Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang akan mengajar kita, menuntun kita, menasehati kita. Kalau kita dengan kekuatan sendiri, kita tidak mampu. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah firman yang saya sampaikan pada hari ini. Saya berdoa biar kita semua menerima firman yang tumbuh 100 kali lipat. Kita harus belajar apa yang menghalangi kita. Hati kita harus bersih. Segala kebencian harus dibuang. Jerami-jerami yang menghambit kita harus dibuang. Banyak doa, maka Tuhan akan menyertai. Biar masuk tahun 2021 gitu, kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, layak di hadapan Tuhan. Kita taat setia, komit kepada Tuhan, bahwa kita akan mengikuti semua ajaran-ajaran-Mu. Khusus Tuhan saat pandemi ini, Gembala Sidang banyak suruh kita doa, puasa. Puasa 40 hari dari bulan Maret, April, Mei Tuhan. Dan hari Senin besok, Gembala Sidang juga suruh kita berdoa puasa Tuhan. Doa puasa biar setengah hari. Itu untuk semua pelayan-pelayan Tuhan, pengerja, jemaat, dihimbau untuk ikut doa bersama-sama, doa puasa. Puasa kita simple, hanya dari jam 10 malam tidak makan, minum air putih boleh, nanti siang buka puasa. Amin. Hanya tidak sarapan pagi, belajar untuk taat. Saya selama Gembala Sidang, ada apapun saya taat setia. Saya ikutin doa puasa. Saudara yang dikasih Tuhan, nanti tanggal 7 hari Senin, mulai puasa sampai tanggal 27, 21 hari kita puasa. Kita dalam puasa doakan
keselamatan, keamanan NKRI. Damailah Indonesiaku. Untuk menyelesaikan pandemi, resesi ekonomi, pencurahan Roh Kudus, menyelesaikan amanat agung, dan pilkada serentak. Mari doa bersama-sama biar keadaan NKRI itu aman. COVID diselesaikan, ekonomi dipulihkan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini pesan untuk kita semua di akhir tahun 2020 ini, Tuhan. Biar kami semua tetap taat, setia kepada Tuhan. Firman apa yang disampaikan biar menjadi rema tuntunan dalam perjalanan hidup kita. Masuk tahun 2021, kita sudah menjadi umat pemenang, menerima janji-janji Tuhan, menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Saudara, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kita masuk dalam perjamuan kudus ini, pesan Tuhan buat kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan aku, kata Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita merenungkan, siapakah kami ini sebelum mengenal Engkau? Kami adalah umat yang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa turun dari sorga yang mulia untuk menggantikan kami dengan segala penderitaan yang luar biasa. Bahkan Engkau mati di kayu salib. Bapa, Engkau sungguh baik, Tuhan. Bahkan Engkau menjadikan kami semua menjadi anak-anak-Mu, Tuhan. Bahkan Engkau memberkati dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus untuk menerima berkat daripada-Mu, Tuhan. Tuhan janjikan akan memberi berkat kepada kami semua, Tuhan. Tapi sebelum makan minum, mari koreksi diri kita masing-masing. Jangan ada yang menyimpan dosa, dendam, kebencian. Mari lepaskan semua ini. Mari masing-masing datang di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu, Tuhan. Layakkan mereka, Tuhan, untuk bersama-sama dalam perjamuan kudus ini. Kuduskan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh pengucapan syukur, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkati roti dan anggur ini. Sucikan dengan darah-Mu. Kau sendiri yang akan melaksanakan perjamuan kudus ini. Aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur ada persekutuan dan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia. Mari sembah Dia, Tuhan. Mengucap syukur kepada Dia.
apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, itu membuat kami semakin lebih baik di hadapan-Mu Tuhan. Bapak terus urapi kami, berkati kami terus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Tuhan, terima kasih atas selawatan-Mu, atas berkat-berkat-Mu. Yang sakit telah Kau sembuhkan, yang berbeban berat telah menjadi kelegaan, yang terbelenggu tertekan telah Kau bebaskan Tuhan, yang lemah Kau beri kekuatan, yang kekurangan Kau beri kecukupan Tuhan. Dalam pergumulan Tuhan Kau buka jalan Tuhan. Terima kasih atas kekuatan baru dan pengharapan baru. Berkati keluarga demi keluarga, biar seluruh keluarga diberkati oleh Tuhan. Yang bekerja, usaha, biar Kau beri keberhasilannya Tuhan. Yang belum bekerja, Kau buka jalan Tuhan. Anak-anak yang sekolah online Tuhan, beri hikmat, kecerdasan, semangat terus untuk belajar Tuhan. Bapak terima kasih, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Mari sembah Dia, sembah Dia. Dan yang berbahasa roh, mari berbahasa roh. Sikalalalabalabala. Sikalalalabalabala. Bapa, firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, biar menjadi rema tuntunan dalam perjalanan kehidupannya ini Tuhan. Bapak, Kau berkati selama tahun 2020 ini Tuhan. Biar setiap kami memenangkan segala peperangan demi peperangan Tuhan. Persiapkan setiap kami menjadi umat layak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua itu, atas penyertaan-Mu Tuhan. Kau telah memberkati keluarga besar kami. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia, NKRI Tuhan. Biar damailah Indonesiaku Tuhan. Kau berkati Pak Jokowi, Wakil Presiden Tuhan, menteri-menteri, seluruh staf yang ada Tuhan. Persatukan mereka. Hamba-Mu berkhusus berdoa untuk Jokowi Widodo Tuhan. Pengurapan hikmat-Mu Tuhan, untuk dapat menyelesaikan COVID-19 ini Tuhan, dan resesi dunia global ini Tuhan. Biar Indonesia dapat mengatasinya Tuhan. Biar keamanan Indonesia Tuhan. Biar damailah Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua itu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Saat ini pencurahan Roh Kudus sedang dicurahkan. Bangkitkanlah anak-anak muda Tuhan. Biar banyak jiwa yang diselamatkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk messenger-messenger yang ada Tuhan. Kau berkati GBI Tuhan, Church of God Tuhan, ORIU, WA, dimanapun berada Tuhan di seluruh bangsa-bangsa ini Tuhan. Kau urapi, bersatukan mereka agar Pentakosta ketiga yang dicetuskan oleh gembala sidang kami terjadi di Indonesia Tuhan, masuk ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem Tuhan. Berkati Tuhan gembala sidang kami Tuhan, keluarganya Tuhan, anak mantu, cucu-cucunya semua dalam perlindungan-Mu Tuhan. Lebih peka lagi terhadap tuntunan-Mu Tuhan, agar Pentakosta segera terjadi Tuhan, segera datang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan anak muda, messenger Tuhan, terus semuanya Tuhan. Berkati Tuhan. Sekali lagi kami berdoa Tuhan. Untuk keempat wakil gembala sidang, karayon-karayon yang ada Tuhan. Khusus kami berdoa untuk karayon 1G, Yohanes Raja Guguk Tuhan, dan Ibu Olga, terus pengurapan-Mu untuk memimpin rayon 1G Tuhan. Biar kami lebih unity Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan. Berkati cabang ranting yang ada Tuhan. Kami tahu saat unity kami akan menuai bersama-sama Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala-gembala cabang khusus, gembala cabang ranting semua yang ada di GB Gatot Subroto,
Persatukan kami adalah prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, puji, penyembah. Biar hadirat-Mu terus memenuhi kami semua, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, urapi terus, berkati kami terus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dan diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan, katakan wuh, haleluya. Lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Dengan iman sama-sama katakan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Lagi. Yesus, Kau Raja. Oh, oh, oh. Teman sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu, yuk jalan sama-sama, hop. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Kami mau jalan sama-sama dengan Engkau Tuhan. Yes. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Katakan sama-sama, selamanya. Selamanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 haleluya.